Puji Tuhan, selamat sore. Kepada kaum wanita di Polonia, kita masih berjauhan, tapi kita mau beribadah kepada Tuhan. Kelompok kaum wanita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul Dipilih Seperti Daud. Kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasal 16. Kita baca mulai ayat yang kelima. Satu Samuel 16 ayat yang kelima. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atap perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lagi Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya lindah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Akan dilakukan kepada. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini peristiwa sudah sangat kita kenal. Waktu Samuel mau mengurapi seorang raja, ganti Raja Saul, dan akan mengurapi seorang raja yang baru. Jadi kita lihat Samuel sudah berbicara kepada Isai, karena Isai mempunyai banyak anak laki-laki. Dan kita baca bahwa ketujuh anak Isai sudah lewat di depan Samuel, tetapi semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, tinggal satu yang belum, adalah Daud. Daud adalah anak bungsu, tapi tidak ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, bagaimana Tuhan menetapkan seorang raja yang berkenan kepada Tuhan
untuk dilantik, untuk diurapi. Ternyata ketujuh anak laki-laki dari Isai semuanya tidak dipilih. Nah, sekarang disuruh panggil Daud yang sedang mengembalakan domba. Kita baca di dalam ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anak-anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia, ini Daud, kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana keadaan Daud yang dipilih, bukan manusia, bukan oleh Samuel, tetapi oleh Tuhan sendiri. Waktu dipanggil, dia pulang, dikatakan ia kemerah-merahan wajahnya, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nah, ini yang kita akan baca. Kita akan lihat pada sore hari ini. Kita melihat Daud, seorang yang rendah hati, sebab dia anak bungsu. Dia mempunyai kakak-kakak yang lebih besar darinya. Dia pikir Daud, dia tidak berpikir tinggi, kan yang mau dilantikkan sebagai seorang raja. Jadi Daud berpikir, saya masa mau jadi raja. Jadi dia pikir itu tidak mungkin, pikirnya Daud. Jadi dia pergi saja ke ladang untuk mengembalakan domba-domba. Jadi kita lihat di sini bagaimana Daud itu tidak berpikir tinggi, tidak bercita-cita tinggi menjadi raja. Jadi dia pergi saja untuk mengembalakan kambing dombanya. Pertama, kedua dikatakan dia pergi mengembalakan domba. Dia tidak main, tapi dia pergi mengembalakan, dia kerja. Dia rajin. Dan wajahnya kemerah-merahan. Artinya orangnya seger. Dia tidak loyo. Orangnya kemerah-merahan. Orangnya seger. Dan dikatakan parasnya elok. Artinya baik keadaannya. Dia tidak cacat. Dia keadaannya kemerah-merahan, artinya dia segar. Dan elok parasnya. Baik keadaannya, dan dia dikatakan dia tidak cacat. Keadaannya elok. Matanya indah. Karena matanya memandang kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi rupanya Daud ini matanya bercahaya, matanya indah. Karena dia cinta kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 9, titah Tuhan atau firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Karena Daud seorang yang cinta Tuhan, dia cinta akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat matanya bercahaya. Firman Tuhan itu membuat matanya indah, bercahaya. Nah, saudara, kita lihat apa saja yang menyebabkan Tuhan itu memilih kepada Daud. Karena kakak-kakaknya yang 7 sudah lewat di depan Samuel, tapi semuanya tidak dipilih. Jadi saudara, kita akan lihat mengapa Daud dipilih. Karena itu akan menjadi contoh di dalam kehidupan kita, sifat-sifatnya dari Daud ini. Karena dia dipilih, dia juga tidak bercita-cita tinggi. Nah, kita akan lihat dua hal saja yang daripada Daud ini. Yaitu, pertama, dia rendah hati. Dia tidak bercita-cita tinggi. Karena dia tahu bahwa Samuel datang untuk mengurapi seorang raja untuk orang Israel. Dia tahu, bukan dia tidak tahu. Tapi dia tidak bercita-cita tinggi. Kita lihat dia rendah hati, tidak memikirkan hal-hal yang tinggi. Kalau kita lihat, saudara, hal ini harus kita contohi sikap-sikap dari Daud di dalam kehidupannya. Dia tidak bercita-cita atau memikirkan hal-hal yang tinggi. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ini pikirannya Daud. Dia tidak berpikiran karena dia tahu bahwa Samuel akan melantik atau mengurapi seorang raja, dia tidak berpikiran tinggi. Dia pikir, saya mah nggak pantas lah kalau ceritanya. Saya mah mau ngembalain aja deh. Nggak pantas saya mau jadi raja. Jadi dia tidak berpikir bercita-cita tinggi. Sama seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga ini. Saya baca sekali lagi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, kata Rasul Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu berpikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan berpikiran muluk-muluk. Nah, kalau kata orang kita, berpikiran apa saja yang kita bisa pikirkan. Jangan kamu berpikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ini yang sebabnya Daud itu dia pergi saja ke ladang untuk mengembalakan domba-domba. Ya, jadi kita lihat yang diperbuat oleh Daud. Satu ayat lagi di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi orang-orang yang rendah hati itulah yang berkenan kepada Tuhan. Daud tidak bercita-cita tinggi ingin menjadi raja, tidak. Jadi dia pikir untuk jadi raja terlalu tinggi pikirnya. Tidak timbul dalam pikirannya atau keinginan-keinginan yang berlebih-lebihan. Jadi dia berpikir rendah hati. Soalnya dia tahu bahwa Tuhan itu membimbing. Membimbing itu menuntun orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan dia mengajarkan, Tuhan itu mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita. Lalu ada ayat lagi di dalam Mazmur 149. Untuk sikapnya Daud yang kita contohi di dalam kehidupan kita. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keuntungan kalau orang-orang yang rendah hati. Seperti Daud. Dia tidak berpikiran berlebih-lebihan, tapi dia tahu bahwa Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ini yang dikerjakan oleh Daud menurut firman Allah. Jadi kehidupan Daud itu berkenan kepada Tuhan karena dia rendah hati. Satu ayat lagi di dalam Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Ini sebabnya Daud dipilih. Sebab Daud rendah hati. Dia tidak bercita-cita tinggi. Dia tidak berpikiran yang tidak-tidak. Dia rendah hati. Ini yang kita akan contohi di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kenapa Daud dipilih? Yang harus kita perhatikan di dalam keadaannya, kenapa tidak dipilih kakak-kakaknya yang lain yang hadir pada waktu itu di hadapan Samuel. Tetapi Daud tidak hadir sebab dia tidak berpikiran cita-cita tinggi, tidak berpikiran yang tidak-tidak, tapi dia melakukan dirinya hanya rendah hati saja, dan dia rajin. Kalau dia tahu, dia memang tahu kalau Samuel datang hendak melantik seorang raja dari keturunan Isai, dan dia rajin. Dia tidak berpikiran tinggi, lalu dia pikir saja, saya sih mau mengembalakan kambing domba. Makanya dia rajin, saudara. Dia kerjain apa yang harus dia kerjain. Dia kerjakan saja pekerjaannya, mengembala kambing domba. Itu yang dikerjakan. Dan dia lakukan itu karena memang dia bukan pemalas. Dia rajin. Dia tidak nganggur, tapi dia pergi ke ladang untuk mengembalakan domba-domba. Dan dia itu orangnya rajin. Nah, kerajinan itu juga
memperkenankan hati Tuhan. Sebabnya kita lihat di Amsal Soleman, kalau Tuhan katakan apa yang orang yang rajin itu. Amsal Soleman 12 ayat 24. Amsal Soleman 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, ini kerjaannya Daud. Dia seorang, kalau kita perhatikan kenapa kakak-kakaknya dari Daud itu tidak dipilih, karena hatinya tidak seperti Daud. Dia rendah hati dan dia rajin. Dikatakan di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi tangan orang rajin memegang kekuasaan, bukan yang malas. Orang yang rajin memegang kekuasaan. Nah, itu Daud, saudara. Itulah yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa Daud dipilih? Kita lihat sebab-sebabnya. Sebab dia rendah hati, sebab dia rajin. Dan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Dan benar. Karena dia rajin, akhirnya dia dipilih menjadi raja. Memegang kekuasaan, saudara. Nah, itu yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya sebagaimana Tuhan telah memilih Daud di antara saudara-saudaranya, karena dia memperkenankan hati Tuhan. Pertama, kita lihat dia rendah hati, dia tidak berpikir tinggi sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia rajin. Dan tangan orang rajin akan memegang kekuasaan. Dan itulah yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Apalagi saudara, orang-orang yang rajin. Kita lihat di dalam Titus pasal 2. Karena firman Tuhan ini untuk kita lihat apa saja yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita seperti Daud, mengapa dia dipilih. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14. Suratan Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Allah telah menyelamatkan kita supaya kita meninggalkan kefasikan, dikatakan supaya kita di Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena Tuhan, kita ayat 14 kita baca sekali lagi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
Tuhan sudah bebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya. Menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik. Seperti Daud, saudara. Dia rajin. Kerajinan itu, saudara, penting di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang malas. Malas mentaati firman Tuhan, malas beribadah, malas melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak dipilih. Tapi supaya kita dipilih seperti Daud, apa sikapnya Daud? Selain dia rendah hati, dia rajin. Firman Tuhan telah mendidik kita supaya kita rajin berbuat baik. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, banyak hal yang bisa menghalang di hadapan kita supaya kita tidak berbuat baik. Tetapi kalau kita bisa mengatasi hal-hal yang penghalang itu, kita mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita, menyelamatkan kita, satu umat yang menjadi kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, rajin berbuat baik. Dan Roma pasal 12 ayat ini kita sudah sangat tahu. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 11. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kata firman Tuhan kepada kita, saudara. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menjadi seorang yang rajin. Jangan kerajinan kita itu menjadi kendor. Kalau kendor itu semuanya sudah tidak ada kesemangatannya lagi. Jangan kerajinanmu menjadi kendor. Kenapa, saudara? Di hari-hari menjelang hari Tuhan, sebagaimana Daud itu kedapatannya, dia seorang yang tadi dikatakan orang yang parasnya elok. Artinya bukan kita mesti berparas elok secara lahiriah, tapi kita tidak cacat. Tidak ada cacat dan celah di dalam kehidupan kita, di pemandangan orang. Dan dikatakan kerajinan kita jangan jadi kendor. Karena Daud seorang yang rajin, dan kerajinan kita pun jangan jadi kendor. Apalagi di zaman sekarang ini. Kita kebaktian di rumah aja. Tidak ketemu yang satu sama lain. Jadi kita mau berbuat semau-mau kita, nggak ada yang lihat. Tapi dengan demikian, saudara, jangan kerajinan kita melayani Tuhan jadi kendor. Tetap kita bersemangat. Kita tetap bersemangat beribadah, biar sendiri, biar berdua, kita tetap bersemangat beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan, tadi dikatakan di dalam Titus pasal 2, dia mengasingkan satu umat yang kepunyaannya sendiri,
dan yang rajin berbuat baik. Kalau kita rajin berbuat baik, dan kerajinan kita itu jangan jadi kendor. Mungkin karena kita cuma sendirian, beribadah di rumah, lalu kita jadi malas. Jadi kerajinan kita jadi kendor. Jangan saudara, kita tetap bersemangat. Melayanilah Tuhan, jangan kerajinan kita menjadi kendor. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di dalam melayani Tuhan, dikatakan ayat yang kita sudah sangat kenal, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin kita beribadah sendirian di rumah hanya dengan HP. Dengar. Tapi semangat kita jadi kendor. Kerajinan kita melayani Tuhan jadi kendor. Tapi saudara, biar kita sendiri ada Tuhan yang melihat, yang menilai di dalam peribadatan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, segala jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Yang menilaikan Tuhan. Segala jerih payah kita itu. Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Lalu ada lagi ayat saudara, Ibrani pasal 6 ayat 10. Ibrani Ibrani 10, Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 10. Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukannya tidak adil sehingga ia lupa. Jadi apa yang kita kerjakan dengan rajin berbuat baik, Allah tidak lupa saudara. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa segala jerih payah kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Dan Tuhan itu tidak lupa apa yang kita kerjakan. Mungkin orang tidak lihat, orang tidak menilai, tetapi Tuhan tidak lupa. Saya baca sekali lagi Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi saudara, segala kerja kita itu tidak sia-sia dan Allah tidak lupa. Tuhan akan mengumpulkan satu umat yang menjadi kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Kerajinan itu jangan jadi kendor, karena apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, jangan kerajinan kita menjadi kendor, jangan kita menganggap segala kerja kita sia-sia, karena Tuhan katakan bahwa segala jerih payah kita itu tidak sia-sia. Dan yang lebih lagi bahwa Tuhan itu tidak lupa apa yang kita lakukan, pelayanan kita terhadap orang-orang kudus. Jadi saudara, rajin penting.
Seperti dikatakan di dalam Titus tadi, dikatakan Tuhan mendidik kita supaya menjadi satu umat yang rajin berbuat baik. Ya, kita sudah baca ayat-ayat itu. Dan di dalam Efesus pasal 5, yang rajin supaya kita dipilih seperti Daud dipilih oleh Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita memang orang-orang gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dikeluarkan orang-orang terang. Dan terang itu hanya berbuatkan kebaikan. Jadi kebaikan itu tadi dikatakan di dalam Titus pasal yang kedua, Tuhan mendidik kita jadi satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Seperti Daud rajin, kita pun harus rajin berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik itu buahnya adalah kebaikan, saya baca sekali ayat yang ke-9 dari Efesus pasal 5. Karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Orang yang terang hanya berbuah kebaikan. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita dipilih seperti Daud. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan itu harus diketahui semua orang. Artinya itu menjadi satu kenyataan. Perbuatan baik itu harus menjadi satu kenyataan. Karena Tuhan mendidik kita menjadi satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Bukannya cuma cita-cita, bukan cuma angan-angan, tetapi itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita karena bisa dilihat orang. Daud adalah orang yang rajin berbuat baik. Rajin. Tuhan juga akan memilih seorang yang rajin menjadi umat pilihan kepunyaan Allah sendiri. Itu yang dikatakan. Jadi saudara, itu mengapa sebabnya Daud dipilih. Daud dipilih sebab dia rendah hati yang kita lihat tadi. Dan dia rajin. Pada waktu itu saudara, Samuel tidak memilih 7 orang dari kakak-kakaknya Daud. Semua tidak terpilih. Mungkin tidak memenuhi syarat di hadapan Tuhan dan tidak memperkenankan hati Tuhan. Tetapi Daud dipilih Tuhan. Salah satunya dia adalah rendah hati dan juga dia seorang yang rajin. Itu yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Supaya kita senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa memilih kita. Melihat keadaan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang menjadi
umat yang kepunyaan Allah sendiri, yang rajin berbuat baik. Dan Galatia pasal 6 ayat 9, ayat ini juga kita sudah sangat tahu. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rajin. Janganlah kita jemu. Kalau jemu, udah bosan, terus udah berhenti berbuat baik. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada waktunya nanti kita akan menuai, memetik hasilnya dari perbuatan-perbuatan kita itu. Inilah saudara, mengapa sebabnya Daud dipilih dari kakak-kakaknya yang lain. Itu menjadi satu renungan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan kita jadi malas, jangan kita menjadi kendor, kerajinan kita jadi kendor karena kita jarang beribadah bersama-sama. Lalu kita di rumah sendirian, lalu kita jadi lemah, jadi kita kerajinannya jadi kendor. Tapi Tuhan inginkan supaya kita seperti Daud dipilih. Dan terus kemudian apa yang dilakukan Tuhan kepada Daud, kita sudah baca tadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dipimpin oleh roh Allah, diurapi oleh Allah. Nah saudara, inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Satu ayat lagi di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Biarlah itu kita pakai di dalam kehidupan kita. Dikatakan kenakanlah itu, pakailah. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Supaya kita tetap ada di dalam pilihan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Daud yang telah dipilih. Tuhan memberkati.